Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Paman Danar. Kali ini kita akan memberikan pembahasan uji kompetensi IPA kelas 8 semester 1 bab 5, yaitu zat aditif dan adiktif. Sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe ataupun subscribe agar channel ini semakin berkembang, dan jangan lupa di share juga agar semakin berkembang. Oke, yang pertama mari kita langsung mulai saja pembahasannya. Kita mulai dari nomor 1 ya. Bahan pewarna yang disarankan untuk dipakai dalam produk makanan dan minuman adalah A. Pewarna buatan, karena pewarna buatan lebih mudah dibeli di toko. B. Pewarna alami, karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan. C. Pewarna alami dikarenakan tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. D. Pewarna buatan karena tidak menimbulkan penyakit apapun meski dipakai dalam jumlah banyak. Oke, dalam pertanyaan adalah pewarna yang disarankan. Kita lihat ya, pilihan yang pertama ini kurang tepat ya. Kenapa di sini disarankan pewarna buatan? Karena konsepnya di sini ada dua ya, buatan maupun alami. Kalau pewarna buatan, ya kalau disuruh yang lebih disarankan adalah yang alami. Jadi jawaban yang buatan itu sudah bisa kita pastikan kurang tepat. Yakni jawaban yang A dan D. Sudah mengerucut, tinggal B dan C. Kita pilih saja B dan C. Sama-sama yang alami, tapi kita lihat alasannya. Yang B alami karena lebih mudah diperoleh dibandingkan pewarna buatan. Betul sih, tapi coba kita cek yang C. Lebih tepat yang mana? Alami karena tidak memiliki efek samping dalam penggunaan dengan skala besar. Nah ini, pewarna alami itu dia tidak memiliki efek samping dalam skala yang besar. Jadi digunakan skala besar tidak masalah. Ini juga benar sebenarnya. Lebih mudah, tapi lebih tepat lagi adalah jawaban yang C ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, Anda semua ya. Nih jawabannya. Jawaban yang benar yang C. Kita cari dulu tombol ini ya, sahabat semua. Kita berikan checklistnya nih. Nah, ya. Ini lanjut ke nomor berikutnya. Anda semua lanjut nomor 2. Berikut ini yang tidak termasuk bahan pewarna alami adalah, ini cukup mudah ya pertanyaannya. A. Kunyit. B. Kakao. C. Daun suci. D. Tartazin. Dari namanya sudah kelihatan ini. Kunyit jelas alami, kakao juga alami, daun suci juga alami. Ya, yang jelas kalau dia itu dari bahan-bahan tumbuhan itu biasanya alami. Di sini yang bukan berarti yang bukan ya. Nih, yang namanya lain nih. Tartarzin. Tartarzin ini artinya adalah ini pewarna buatan ya Anda semua. Ini warnanya kuning nih. Warna buatan yang diperbolehkan dalam makanan. Ini adalah tartazin warna kuning. Ini pewarna buatan. Jadi ini jawabannya, yang bukan alami adalah yang D Anda semua ya. Jawabannya yang D. Oke, lanjut nomor berikutnya, nomor 3. Pemanis buatan, 3 ya, kelewatan. Pemanis buatan yang tidak mengandung kalori dianjurkan untuk dikonsumsi para penderita penyakit tertentu yang ingin menikmati rasa manis secara aman. Penyakit tersebut adalah A. Kanker. B. Diabetes mellitus. C. Diabetes insipidus. D. Tekanan tinggi. Nah, ini pertanyaannya. Jadi orang yang punya penyakit ini boleh mengkonsumsi pemanis ini dengan alasan karena tidak mengandung kalori. Ini bisa dikonsumsi oleh orang yang mempunyai penyakit. Jadi kalau kanker ini nggak ada kaitannya ya. Jadi yang ada kaitannya itu adalah yang B dan C. Ini sama-sama diabetes. Jadi Anda semua harus bisa membedakan yang manakah yang diabetes mellitus atau yang diabetes insipidus. Nah, diabetes mellitus ini dikenal dengan yang disebut seperti biasanya orang kena diabetes. Kalau diabetes insipidus ini sebenarnya adalah prosesnya tidak berkaitan dengan gula ya dalam darah, tapi ini prosesnya biasanya adalah bagian ginjal yang terganggu, karena biasanya ini
ginjal ini tidak bisa menahan air sehingga mungkin banyak mengeluarkan urin nih orang penderita diabetes insipidus. Nah, kalau diabetes mellitus ini jelas ya, karena pankreasnya ini rusak sehingga tidak bisa memproduksi secara normal yaitu hormon insulin. Maka kalau dia dianjurkan untuk pemanis ya, dia sudah kena diabetes, berarti kalau orang kena diabetes bisa pakai ini nih. Masih dianjurkan nih kalau ingin menikmati manis bisa pakai pemanis buatan. Ya, ini jawabannya adalah yang B ya. Jadi orang kena diabetes masih bisa menikmati rasa manisnya ini itu dengan pemanis buatan. Itu orang penderita diabetes mellitus ya. Jawabannya adalah B yang mendapatkan semua ya. Ini. Oke, lanjut nomor 4. Pengawet digunakan dalam pembuatan bahan makanan karena A. Mempermudah dalam pengemasan untuk pendistribusian. B. Mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. C. Membantu proses penumbuhan berbagai mikroorganisme pada bahan makanan. D. Mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Ini pengawet. Jadi tujuan orang mengawetkan sebuah makanan itu biasanya untuk apa ya? Nah, jadi kalau orang mengawetkan ini tentu mempunyai tujuan. Apakah mempermudah dalam pengemasan? Sebenarnya sih tidak juga ya. Dalam konsep mempermudah tidak harus diawetkan. Mungkin dikecilkan dan lain sebagainya ini bisa mempermudah. Jadi jawaban A sudah pasti kurang tepat. Yang C, yang B mencegah, yang B dulu ya, mencegah reaksi kimia tersebut pada bahan makanan. Ini bisa jadi ya. Kita lewati dulu karena masih ada kemungkinan benar. Kita lihat yang C, membantu proses penumbuhan berbagai mikroorganisme. Tujuan mengawetkan itu bukan membantu proses mikroorganisme. Kalau mikroorganisme banyak yang tumbuh, tentu ini makanan malah jadi busuk, bukannya menjadi awet ya. Berarti C positif salah. Yang D, mencegah makanan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Mencegah makanan dikonsumsi. Ya tujuan mengawetkan itu supaya bisa dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Ini juga kurang tepat. Maka jawaban 4 yang paling tepat adalah yang B. Anda semua ya. Nih, mencegah reaksi kimia tertentu pada bahan makanan. Jadi reaksi kimianya ya dicegah lah supaya tidak terlalu cepat. Nah, itu. Oke, lanjut di nomor 5. Monosodium glutamat atau disingkat MSG ya, memiliki rasa yang khas dan dapat membuat makanan menjadi lebih sedap. Namun, penggunaan MSG harus dibatasi. Bahan campuran yang dapat digunakan untuk menggantikan MSG adalah, mungkin dulu sampai ada larangan ya untuk mengurangi MSG. Ini tidak disebutkan apa mereknya, nah, nanti kena sensor ya Anda semua. Jadi caranya untuk mengurangi MSG kita bisa menggunakan bahan pengganti MSG ya. Campurannya apa? Apakah A. Gula dan asam, B. Garam dan asam, atau C. Gula dan garam, atau garam dan serbuk lada. Jadi untuk menggantikan MSG tadi kita bisa membuat campuran agar rasanya mirip-mirip ya dengan MSG. Ini apakah gula dengan asam? Kita bayangkan ya, gula dan asam apakah bisa rasanya mirip dengan MSG? Saya rasa tidak mungkin ya. Yang B, garam dan asam ya. Ada kemungkinan nih asamnya nih apa bisa menjadi gurih ya? MSG ini bisa agak gurih. Nah, kemudian yang C, gula dan garam. Nah, gula manis dicampurkan dengan garam. Nah, ini ada kemungkinan. Yang D, garam dan serbuk lada. Waduh. Nah, jadi serbuk lada beda rasanya. Jadi yang kemungkinan bisa menggantikan MSG adalah jawabannya nomor 5 adalah yang C ya. Gula dan garam. Ini rasanya mungkin akan sedikit mendekati dengan rasa MSG ya, yang C. Oke, lanjut nomor 6. Ini nomor 6 ya. Ikan adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan protein tinggi, tetapi ikan mudah sekali busuk jika tidak segera diolah. Berikut ini cara pengawatan ikan yang tepat adalah ikan ya. A. Pengeringan, pembekuan, dan penambahan gula. B. Pendinginan, pengasapan, dan penambahan enzim. C. Pendinginan, penggalengan, dan penambahan garam. D.
pengalengan, pengeringan, dan penambahan enzim. Jadi dari beberapa ini kita bisa memberikan jawabannya bahwa ikan itu supaya ini memiliki kandungan protein tinggi, ini cara mengawetkannya. Kalau kita di pasar-pasaran biasanya orang dikasih pendinginan. Jadi yang ada pendinginan dan betul tuh. Nah, ini ada pembukuan dan pendinginan hampir sama saja ya. Ini salahnya di mana? Masa ditambahkan gula. Ini salahnya nomor 6 ini di yang A ini salahnya di gulanya nih. Menambahkan gula bukan mengawetkan ini. Kemudian yang B, kita lihat pendinginan bisa jadi pengasapan penambahan enzim ya. Penambahan enzim sih ada kemungkinan, tapi enzim apa dulu tambahkan? Kita cek jawaban yang lain C. Pendinginan bisa jadi, pengalengan bisa juga, penambahan garam bisa juga ya. Penambahan garam tuh jadikan ikan asin biasanya ya. Ada kemungkinan. D. Pengalengan, pengeringan, dikeringkan. Penambahan enzim juga ada kemungkinan. Tapi di antara B, C, dan D, ini sebenarnya pengasapan juga bisa. Tapi kalau penambahan enzim biasanya tuh malah mempercepat ya enzimnya kadang. Tapi biasanya lebih umum mempercepat proses ya enzim itu. Prosesnya proses reaksi kimia enzim ya. Jadi yang ada penambahan enzimnya biasanya agak kurang tepat ya. Yang ada konsep B dan D ini berarti kurang tepatnya di penambahan enzim. Maka jawaban yang paling tepatnya adalah yang C ya Anda semua ya, nomor 6 ini. Pendinginan, pengalengan, dan penambahan garam. Oke lanjut. Di nomor 7. Beberapa zat adiktif dapat meningkatkan aktivitas sistem saraf pusat atau fungsi organ tubuh lainnya, seperti meningkatkan denyut jantung. Zat aditif yang memiliki sifat tersebut termasuk dalam kelompok sedatif, B. Stimulan, C. Hipnotik, D. Halusinogen. Ya. Ini zatnya yang tanya ya. Ini kalau sedatif ini hampir sama dengan hipnotik nih. Jadi sedatif sama hipnotik sama. Tapi kalau yang ini sistem saraf pusat. Nah, kalau sistem saraf pusat ini adalah stimulusnya, jadi stimulannya. Kalau sedatif sama hipnotik sama. Halusinogen menimbulkan halusinasi. Jadi ini kalau yang mempengaruhi di bagian sistem saraf pusat adalah yang stimulan nih. Ya, jawabannya adalah yang B ya kan semua ya. Oke, lanjut di nomor 8. LSA, Lysergic acid and amid, dan LSD ya, merupakan obat psikotropika yang dapat memberikan efek khayal seperti mendengar atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak nyata atau disebut dengan rileks. Oh, tidak mungkin nih rileks ya. B. Euforia. C. Halusinasi. D. Halusinogen. Ini kalau orang banyak berhayal itu adalah halusinasi ya, banyak halusinasinya. Kenapa bukan halusinogen? Kalau halusinogen ini zatnya. Sementara ini kan dia sudah berhayal, berarti adalah halusinasi. Jadi Anda semua bisa bedakan antara halusinasi dan juga halusinogen. Halusinogen itu zatnya ya Anda semua. Jawabannya adalah yang C, halusinasi. Oke, berikutnya nomor 9 ya. Zat psikoaktif yang secara alami terdapat dalam kopi adalah A. Tar, B. Kafein, C. Nikotin, D. Kokain. Nah, psikoaktif ya. Tar ini di rokok nih. Nikotin di rokok. Kokain ini masuknya ke dalam narkotika ya. Maka ini jawaban yang paling tepat di kopi adalah kafein ya. Yang B Anda semua ya. Tar itu di rokok ya. Nikotin juga di rokok. Kokain itu masuknya ke narkotika ya Anda semua ya. Bukan zat psikoaktif lainnya. Oke, lanjut nomor terakhir ya, nomor 10 ini ya. Nomor 10 ya, kita fokus bilangan ganda saja ya. Pembahasannya nomor 10. Kita baca soalnya dulu ya. Jika kamu mendapati seseorang yang terkena psikotropika, yang dapat kamu sarankan kepada orang-orang di sekitarnya adalah A. Meminta untuk mengurangi dosis penggunaan psikotropika sesuai keinginan dirinya sendiri. B. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapat terapi penghentian penggunaan psikotropika. C. Meminta untuk menggunakan bahan lain identik narkotika
narkoba tapi tidak berbahaya sehingga rasa sakit akibat kecanduan akan hilang. D. Meminta membantu mengatasi dengan menahan diri dari menggunakan bahan tersebut meskipun ada rasa sakit yang berlebihan. Ini kita mendapatkan seorang yang sudah kecanduan ya. Jadi kira-kira nih apa yang perlu kita sarankan kepada orang tersebut ya? Apakah meminta untuk mengurangi dosis penggunaan psikotropika? Hanya meminta mengurangi. Ini kurang tepat ya. Kita coba yang B. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapatkan terapi penghentian. Nah, ini ada pencegahan di sini ya. Penanganan ini karena sudah terjadi nih. Orang ini sudah terjadi maka kita ya tentu solusinya ini ya. Ini bisa jadi benar. Yang C coba meminta untuk menggunakan bahan lain identik. Wah, ini tidak suruh berhenti malah berpindah. Ini kurang tepat. Yang D, meminta membantu mengatasinya dengan menahan diri dari menggunakan bahan tersebut meskipun ada rasa sakit. Hanya menahan tanpa ada solusi ini ya. Ini juga kurang tepat. Maka yang paling tepat jawaban di nomor 10 adalah yang B. Anda semua ya. Meminta mengantarkannya ke rumah sakit tertentu untuk mendapatkan terapi penghentian penggunaan psikotropika. Ini tujuannya bagus supaya berhenti ya. Kalau yang lainnya nih tidak ada indikat untuk berhenti. Oke, itu saja pembahasan untuk kali ini 10 soal pilihan ganda di bab 5 zat aditif dan adiktif. Mudah-mudahan Anda semua bisa memahami karena bisa jadi pembahasan ini keluar di ujian semester ganjil yang akan Anda lalui ya. Jangan lupa di like, komen, ya, share, subscribe ataupun subscribe agar channel ini semakin berkembang. Oke, sampai jumpa lagi di session berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.